pengayal bisa ikutan pemilihan Miss Universe. Iya, bermimpilah, menghayal lah. Gue sampai punya clippingnya terus, gila gue dulu ngomong kok berani banget ya. Blessing in disguise, gue jadi Putri Indonesia selama 4 tahun. Selamat datang lagi di acara VMCS Podcast Series untuk International Women's Day. Kita di bulan Maret ini sampai April deh lanjut ke Kartini's Day, 21 April, semuanya tentang perempuan. Nah, sekarang narasumber aku, bintang tamu kita saat ini adalah Putri Indonesia tahun 1996 ya. Jadi dari remaja udah jago banget bagaimana caranya di depan kamera seperti sekarang ini, dan prestasinya banyak banget ya. Modeling, main sinetron juga. Alia Rohali. Yeay, welcome to my office. Thank you, Fer. Aduh, aku seneng banget deh ngeliat kantor lo ya, keren Terima abis. kasih, thank you. Dan kita tuh nggak sengaja loh pakai bajunya sama-sama biru. Juga baru tadi, loh kok kita biru ya, Fer? Iya, padahal nggak ngomongin dress code, kita juga nggak ngomongin harus warna apa gitu. Tapi ya emang udah sefrekuensi aja. Ya, secara kita ada dari TK ya, Fer. Iya, jadi ini yang aku ajak ke sini itu yang pertama tentunya selain menginspirasi, yang kedua juga kita udah kenal deket gitu ya, dan yang ketiga nanti akan ada narasumber lain yang walaupun nggak dari kecil kita barengan, tapi ya menginspirasi gitu for me and of course for others juga gitu. Nah, Ai, cerita dong perjalanan karir lo gitu dari Putri Indonesia 96 ya. Iya, jadi sebenarnya sih kalau perjalanan karir ya. Jangan-jangan sebelum itu udah ya? Sebelum itu udah, kan gue udah Abang None tahun 94. Oke, Abang None tahun None. 94. Sebenarnya itu dari SMA ya, kalau lo perhatiin, gue tuh udah mulai tertarik sama modeling lah. Yes. Udah tertarik sama modeling, karena dari kecil tuh emang cita-cita gue tuh pengen jadi kalau kita dulu suka nulis buku kenangan ya, Fer. Iya. Suka nulis buku kenangan dari zaman SD, itu selalu cita-cita tuh pengen jadi bintang film. Kalau dulu kita nyebutnya bintang film dong ya kan. Pengen jadi bintang film sama pengen jadi sarjana hukum. Can you imagine ya? Iya. Itu dari kecil. Nah, Kenapa? Kenapa mau jadi sarjana hukum? sarjana hukum tuh mungkin gini, dari kecil tuh kalau gue baca koran gitu, paling seneng tuh baca-baca berita tentang kriminal. Oke. Menurut gue tuh menarik aja gitu. Seorang Alia yang pendiam dan sangat anggun ya, senangnya ternyata berita-berita kriminal. Kalau kecil sih nggak anggun, nggak pendiam lah gue ya. Nah, plus nyokap gue tuh kan dulu sempet dia sekolah di FH Unpad dulu ya. Oke, Jadi dia Tante. suka cerita betapa dia dulu anak hukum, tapi terus harus berhenti kuliahnya karena menikah dan punya anak gitu. Akhirnya itu pilihan hidup dia, tapi dia selalu cerita deh pokoknya tentang pengalaman dia anak hukum gitu. Nah mungkin tuh somehow kayak masuk lah gitu ke dalam pikiran gue ya. Iya. Ya udah akhirnya pengen Ini jadi gue bintang nggak film. tahu loh, padahal gue kan sarjana sama hukum. lu udah lama ya temenan ya. Iya. Baru muncul setelah ada podcast lo cerita ini. Lanjut. Nah, udah akhirnya mungkin sama tuh akhirnya cita-cita masa kecil gue itu membawa kepada satu titik yang mana minat gue tuh stay di situ aja terus gitu. Oke. Jadi waktu mulai SMA, dulu kan kita pernah dong Fer, Don Ovar. Oh iya, itu Film Don Ovar ya. Don Ovar, iya. Nah itu tuh juga sebenarnya salah satu projection dari impian gue main film. Iya. Jadi waktu itu tuh nyokap gue lagi naik haji, percaya nggak sih lagi naik haji, gue inget banget. Terus kita harus casting di Duta. Iya, Duta mana lah namanya itu? Duta sama Om Pit almarhum. Om Pit almarhum. Iya. Itu yang bawa gue tuh nenek gue yang lagi jagain kita. Oke. Karena nyokap lagi naik haji, jadi dua nenek gue ini jagain kita, dia yang nemenin gue casting gitu deh pokoknya. Ya udah pokoknya akhirnya ya salah satunya itulah ya, Iya. mewujudkan cita-cita. Tapi mungkin baru benar-benar terrealisasi tuh waktu SMA gue I know that I have to start something somewhere. Ya udah gue ikut modeling school. Terus gue ikut pemilihan model-model gitu deh, wajah femina, gadis sampul dan sebagainya. Walaupun nggak pernah berhasil ya itu ya. Nggak Jadi pernah sebenarnya berhasil. nggak apa-apa nggak berhasil ya. Iya. Bukan berarti jalannya abis itu Tertutup. dan bukan berarti ya udah berarti emang gue nggak bakat jadi model. Nggak gitu ya? Itu dari umur 13 tahun. Iya. Sampai gue wajah femina tuh sekitar umur 17, 18. Iya. Itu selalu apply, nggak pernah even masuk unggulan atau semifinal atau final tuh nggak pernah sama sekali. Oke. Tapi nggak menyurutkan keinginan gue juga gitu. Sampai akhirnya
ya udah gue jadi karena gue ikut OK Modeling School, masuk agency, gue jadi iklan shampoo dan sebagainya. Gue inget tuh lo jadi iklan shampoo karena rambutnya yang sangat hitam, legam gitu ya. Panjang rambutnya, bagus banget. Nah, jadi iklan shampoo sampai terus gue jadi Abang None Jakarta. Jadi jalur gue tuh memang, ya dulu kan belum seperti sekarang ya Fer, nggak ada media sosial gitu, yang mana kita bisa dengan mudahnya dikenal orang gitu atau bikin sesuatu gitu ya dengan modal yang minim. Kalau dulu kan media kan terbatas banget gitu. Nah, jadi gue pikir gue harus lewat satu jalur nih gitu untuk meniti karir tersebut. Ya udah akhirnya gue ikut Abang None. Nah, dari situ juga udah mulai terbuka tuh jalan. Gue jadi pembawa acara musik gitu ya. Terus pernah ya jadi pembawa acara musik? Pernah. Jadi awal tuh gue pembawa acara musik di beberapa stasiun TV. Sama ya udah begitu selesai jadi Abang None, gue jadi Putri Indonesia. Nah, baru deh tuh mulai lebih terbuka lagi opportunity gitu ya. Gue main sinetron, mulai main sinetron tuh gue tahun 97. Terus jadi pembawa acara dan lain-lain, lebih dikenal luas lagi. Jadi jalan ke arah itu tuh terbuka, walaupun ya itu stepping stone, tapi bukan cuma itu aja sih yang gue dapat. Dalam arti gue ikut pemilihan seperti itu tuh memang somehow pengalaman yang juga apa ya, shaping my personality juga gitu loh Fer. Dalam arti ya bagaimana bertemu dengan orang banyak, terus juga mengasah public speaking gue. Terus waktu itu juga rasa percaya diri somehow terpupuk juga gitu dengan banyaknya prestasi dan banyak pengalaman gitu. Jadi itu juga for me was a way untuk apa ya, ya dalam mencari jati diri dan membentuk ya personality gue lah menjadi lebih baik gitu. Iya. Nah, dalam perjalanan itu tadi kan membentuk personality, memupuk percaya diri gitu ya. Ada nggak sih dalam perjalanan itu yang ada sandungan-sandungan? Ya sandungan banyak lah Fer. Cerita dong. Ya sandungan pertama mungkin ya itu tadi ya, nggak pernah terpilih tuh. Waktu itu yang menyemangati siapa? Kemon Fala mah anak gue ya. Kemon Ayah. Oh, terus maju ya, gitu. Gue tuh punya support system yang luar biasa banget sih, khususnya dari nyokap gue pertama. Dulu tuh bokap sebenarnya sampai even gue jadi Putri Indonesia deh kayaknya ya, itu tuh dia nggak pernah approve gue untuk terjun di dunia entertainment. Oh, karena? Nggak boleh. Protektif aja ya, namanya juga bapak ya? Namanya juga bapak, dan menurut dia nanti sekolah gue terganggu. Karena buat dia tuh pendidikan formal sangat penting gitu ya, value di keluarga gue. Dan gak suka aja mungkin gitu. Pokoknya gak pernah kasih lampu hijau. Nah tapi nyokap gue tuh ya you know lah ya, ibu-ibu selalu yang tahu keinginan anaknya apa dan berusaha untuk mewujudkannya. Dan mungkin juga dia yang terus approach bokap gue gitu. Tapi selain itu tuh gue luar biasa punya kakak-kakak yang apa ya, mensupport gue in every way lah gitu. Berarti emang itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi budaya di rumah ya, bahwa siblings itu pasti saling support. Oh banget, alhamdulillah. Dan ternyata tuh nggak semua juga punya apa ya, privilege seperti itu loh Fer. Betul. Gitu. Iya, kadang-kadang kan coba Alia itu kan berlima. 4 perempuan semua dan Alia keempat. Ada satu cowok, jangan lupa. Kemal, hai Kemal, apa kabar? Penutup. Iya, ada Kemal. Nah, dan seringkali kan kalau kita lihat banyak keluarga yang justru berantem, saling kompetisi, rebutan ini itu gitu. Ini gimana? Ini siapa yang menjaga agar harmonis dari kecil sampai sekarang, Ai? Ya mungkin juga value dari ya bokap nyokap gue ya gitu. Kita harus saling sayang, saling support. Tapi mungkin ada satu hal gue juga yang baru gue tahu nih dari nyokap. Jadi dia itu prinsipnya katanya pegang anak tertuanya gitu. Tehnita. Jadi saya pegang anak saya yang paling tua. Maksudnya anaknya kan banyak ya Fer. ada 5, terus dulu tuh nggak ada mbak dan sebagainya. Jadi dia megang nih si anak paling besar untuk kemudian bisa
mengayomi dan memberikan contoh kepada adik-adik. Jadi somehow kita memang punya benchmark yang ada role model yang sangat kuat. Iya, sangat kuat. Ibu Yuanita Rohali, halo juga. Sangat kuat. Tenita. Dan dia tuh kayaknya yang megangin kita gitu. Even until now ya. Even until now. Nah jadi ya semua kakak gue ini yang selalu menyemangati gue ya pastilah gue pada saat udah kesekian kali ikut gadis sampul terus nggak masuk pasti down gitu. Tapi terus nggak boleh patah semangat ya, harus terus gitu. Luar biasa. Pokoknya masa muda tuh lo harus isi dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Jangan sampai nanti lo udah umur 30 lo nyesel. Betul. Gitu. Nggak pernah melakukan apa-apa gitu. Itu yang terngiang-ngiang tuh kayaknya di otak gue. Itu yang terus ditanamkan ya. Yang terus berprestasi, be produktif gitu. Mumpung masih muda. Iya. Dan semua kakak-kakak gue tuh berprestasi semua, Fer. I know. Walaupun I know, pinter semua, cantik, pinter, berprestasi. Nah, walaupun secara academically tuh kalau dibandingin kakak-kakak gue tuh yang udah paling enggak lah gitu. Kamu sama aku. Gitu ya. Tos dulu. Jadi tuh kayaknya memang pressure gitu somehow. Waduh, kayaknya secara akademis nih gue nggak bisa semembanggakan kakak-kakak gue ya, so I have to find another way. Iya, gitu. Bener. Ada kayak gitunya. Ada kayak gitunya. Karena kan sebenarnya gini loh, tiap anak itu kan pasti punya prestasi dan kelebihannya masing-masing. Nah, ya itu kan? dia. Akhirnya kan lo sangat menonjol dalam dunia yang berbeda memang gitu. Betul. Tapi tetap prestasi. Gitu. Iya, dan itu juga yang selalu. Jadi pernah nih Fer ya waktu bagi rapot nih, gue pernah inget banget bagi rapot kelas 1 SMA. Ya gue bukan anak IPA ya, gue bukan anak IPA, anak IPS banget. Sehingga rapot gue itu matematika dan fisika merah. Itu pada saat bersamaan tuh. Terus dipertanyakan dong oleh guru kita lah, wali kelas ya, ngomong ke nyokap gitu. Ini gimana Bu, kok nilainya gak bagus banget nih sampai merah. Tapi nyokap gue tuh justru yang gini, dia tuh memahami banget bahwa anak-anaknya tuh berbeda-beda gitu. Terus dia ngomong ya beda Bu. Alia tuh nggak kayak kakak-kakaknya. Dia tuh kuatnya tuh di IPS. Jadi banding-bandingin. Iya. Nggak boleh dibanding-bandingin dong. Nggak boleh. dong. Jadi lihat nih nilai IPS-nya kan bagus-bagus. Jadi memang kalau matematika sama fisika emang bukan hurting gitu. Dan nyokap gue pun nggak marah. Nggak marah sama gue. Jadi bokap nyokap tuh paham banget gitu loh. Ya udahlah gitu. Alia tuh ya udahlah gitu. Waktu bukan itu lo nangis bidangnya. nggak? Lo nangis atau down nggak? Atau pede aja ya? That's not my thing. Ya takut, pasti takut dan sedih. Itu kakak gue juga Teh Dina tuh yang ngajarin gue segala matematika fisika. Dia tutor gue banget gitu ya. Cuma ya udah gitu. Tapi begitu gue naik kelas 2 itu kan udah penjurusan ya kalau kita zaman dulu ya. Ya udah bagus-bagus aja nilainya. Jadi karena sudah sesuai dengan path yang lo mau. Udah sesuai dengan path yang gue mau dan yang gue bisa gitu. Dan gue bisa berprestasi di situ. Jadi ya itulah. Jadi nyokap bokap gue tuh nggak pernah merendahkan gitu mungkin kemampuan anaknya yang berbeda-beda. Jadi justru kita bisa kayak masing-masing tuh mengembangkan dirinya gitu, sesuai dengan bakat dan minat si anak-anak ini. Dan itu sekarang lo tularkan ke anak-anak juga. Oh iya. Walaupun pasti ada benang merahnya yang sama ya gitu. Benang merah nilai-nilai tertentu tuh pasti sama gitu ke semua anak-anak. Cuma ya tapi nggak bisa diharapin sama lah gitu resultnya gitu. Iya, tapi yang penting prinsipnya sama bahwa setiap anak itu adalah unik, setiap anak itu pasti punya kelebihannya. Betul. Kita pokoknya dorong aja terus supaya dia bisa bakatnya itu dan minatnya di-optimize ya. Nah ini kan tadi kan kita bicara mengenai Alia dengan karirnya dia yang ingin menjadi bintang film. Bintang film. Di Instagram nggak ada loh adanya public figure sekarang. Iya. Kalau dulu kan kita bintang film, bintang film, movie star. Pokoknya masuk TV, terkenal. Iya. Itu sih gue emang pengen dan nggak apa-apa kan gitu ya. Maksudnya gini loh, it's okay to have a dream mau jadi bintang film, gue mau jadi terkenal, gue mau masuk TV. That's good gitu. Kalau dulu mungkin orang malu-malu ya. Dan kalau dipikir-pikir ya, maksudnya semua apa yang gue hayalkan, mimpikan sejak kecil tuh terwujud gitu. Maksudnya sebagai bintang film ya.
sebagai bintang film terwujud. Kan main film, even sampai sekarang ya. Apa film terakhirnya Alia? 12 cerita Glenn Anggara. 12 cerita. Terus iya. jadi sarjana hukum. Gue habis begitu lulus SMA, I know gue mau masuk hukum. Gue nggak galau milih-milih jurusan yang lain gitu. Ya udah tapi nggak keterima UI ya, gue masuk Trisakti hukum gitu. Yes. Terus udah gitu gue juga dulu bercita-cita pengen suka ngayal, bisa ikutan pemilihan Miss Universe. Percaya nggak sih lo? Iya. Itu gue ngayal beneran ikut Miss Universe dan tercapai gitu loh. Gila lo, keren banget. Jadi bener-bener memang Semua tuh bermimpilah, Bermimpilah. menghayal lah gitu ya. Iya, karena itu sama emang lead your path aja. Iya, gitu. karena universe itu akan mendukung, semesta akan mendukung kalau itu ada in our mind, strongly in our mind. Ya, kalau kita setengah-setengah, jadi universe-nya juga, lu mau nggak sih sebenarnya gitu? Mau dukung juga bingung kan, jadi galau. Oh my God, coba tadi cerita deh yang mau jadi Miss Universe, akhirnya Putri Indonesia, dan akhirnya you made it. Itu gimana ceritanya, Ai? Ya udah, jadi dulu tuh gue suka ditayangin kan pemilihan Miss Universe ya. Waktu itu kalau nggak salah pemenangnya itu Lupita Jones gitu dari Meksiko gitu. Terus kita nonton bareng sekeluarga. Terus gue ngayal-ngayal aja gitu. Gue salah satu peserta. Kalau gue ditanya ini jawabannya apa gitu. Dan gue seriously menghayalkan itu, dan bisa mungkin, sampai yang gue ulang-ulang, oh nggak bener jawaban kayak gitu nggak oke. Oke, ulang lagi. Jadi rehearse, itu praktek PR banget loh, bahwa you have to practice and practice and practice. Q&A depan publik, this is part of the public speaking one on one loh. Harus practice, dan Alia melakukan hal itu gitu. Dan itu kayak di kamar sendiri? Di kamar sendiri depan dong, kaca dong? Sebelum tidur gitu, pokoknya menghayal. Sampai akhirnya terus gue ikut pemilihan Putri Indonesia. Padahal waktu itu tuh juga belum common ya kita dikirim ke Miss Universe kan masih big kontroversi lah gitu. Tapi ya kontroversi dilala karena pakai bikini. Ya, tapi dilala tuh pas tahun gue tuh dikirim gitu. Iya. Jadi kemana waktu itu, Ai? Las Vegas. Wait, ke Las Vegas. Las Vegas. Nah ya udah, walaupun terus dengan segala kehebohannya kan waktu itu, itu juga cukup bikin gue down sampai gue pernah yang aduh gue nyesel banget kenapa sih gue jadi Putri Indonesia gitu, aduh gue nyesel gitu. Cuma akhirnya apa yang membangkitkan lagi? Oh, yang membangkitkan lagi adalah ya yang pertama kembali support keluarga, support nyokap bokap gue gitu ya. Ya kakak-kakak gue, terus sama juga banyak support dari tokoh-tokoh waktu itu yang tokoh-tokoh Betawi ya khususnya. Karena Abang None, and then Alia juga dari Betawi, asli Betawi. Betul. Mereka tuh mensupport banget gitu. Nah, jadi karena ada support-support itu ya gue nikmatin aja deh segala up and down-nya. Dan kalau gue flashback justru itu somehow yang bikin gue lebih, ya maksudnya pelajarannya banyak banget Fer dari pro dan kontra itu gitu. Mungkin kalau sekarang pro dan kontra itu datangnya di sosial media dari netizen. Iya kan? Tapi Alia waktu itu mengalaminya di masa belum ada sosial media. Belum ada sosial media, tapi juga udah kayak very big gitu ya. It was big. It was very big, sampai Pak Harto juga ngomong kan, saking hebohnya. Sebentar, Pak Harto ini kita bicara Presiden Republik Indonesia. Presiden Soeharto Republik Indonesia. Iya. Karena udah terlalu melenceng ya, udah terlalu heboh. Semua media, itu media-media juga bukan media ala-ala yang memberitakan ya. Ini media mainstream loh. Asli ya, tuh koran segala macem. Gue sampai punya clippingnya terus, gila gue dulu ngomong kok berani banget ya. Jadi clippingnya masih ada di sekarang? Masih ada. The Controversy. Masih suka di-share sama orang-orang di IG gitu loh. Putri Indonesia, The Controversy of Going to Miss Universe. Iya. Nah, kalau misalnya mau ngulik, ada loh ceritanya. Sampai akhirnya gue inget banget Presiden Soeharto bilang, udah pokoknya hentikan nih segala pro dan kontra. Nggak boleh lagi ada pemilihan miss-missan lagi, putri-putrian. Pada saat itu? Pada saat itu tahun 96, tuh di Kompas gue inget banget. Sampai akhirnya 4 tahun nggak ada pemilihan Putri Indonesia. Oh, semuanya di-freeze? Di-freeze makanya. Karena kontroversi itu. Nah, makanya gue baru ngelepas jabatan itu tahun 2000. Kebayang nggak sekarang ya, ada urusan miss-missan, terus yang bicara tuh Pak Presiden, Bapak kita terhormat Pak Joko Widodo, yang akhirnya berkomentar tentang Miss Universe, Miss Indonesia. Tapi gue bangga juga sih. Iya dong, gitu. bangga dong. Aku bangga loh. Di notice loh, itu udah menjadi isu nasional loh. Banget. Jadi ya gitu historinya. Nah tapi juga blessing in disguise, gue jadi Putri Indonesia selama 4 tahun. Iya.
tercatat ya dalam sejarah sebagai Iya. putri Indonesia terlama dan Iya. opportunity yang datang ke gue itu juga lebih banyak gitu. Betul. Nah, makanya abis itu kan ada opportunity. There is always an opportunity in crisis. Oh banget, justru si tahun 96 kontroversi itu yang melambungkan nama gue banget dengan semua tawaran Iya. untuk berkiprah di dunia entertainment Jadi waktu itu gitu. usianya berapa tuh? Aku 20, Fer. 20, 20 Sefala. Fala 20 tahun. Fala nanti bulan Mei dia 20, sekarang 19. Gue 20 tahun. Itu kalau menurut aku ya, itu cukup berat loh untuk seusia 20 tahun. Berat sih, berat Tapi sih. again ya, you can make it. I can make it Bagus gitu. loh, keren banget. Dan itu juga Jadi mental lo jadi lebih baja. Nah itu juga yang mengasah gue gitu. Karena hujatannya juga waktu itu kan ya nggak kaleng-kaleng juga, Fer. Betul. Asli. Iya. Asli itu justru kayaknya yang lebih down tuh nyokap gue waktu itu. Dan dulu nggak ada buzzer, nggak ada bot. Iya, jadi itu bener-bener real. Real Hujatan. voice. Hujatan yang datangnya dari setiap individu gitu. Asli, lo itu tuh bener-bener. Tapi yang mensupport tuh ya juga mensupport bener Iya. gitu. Jadi kalau gue baca-baca lagi, Heeh. oh my god gila ya gitu. Anak-anak lihat nggak? Anak-anak Clippingan. lihat, So they know ya? So they know. Iya, dan itu pasti juga menjadi suatu pemecut buat mereka untuk tahan banting, resilient. Ini keren banget loh ceritanya, pas banget lagi International Women's Day. Nah, sekarang ke hukum ya. Tadi kan udah cita-citanya mau jadi bintang film sama sarjana hukum. Nah, ini sekarang sarjana hukum gimana? 4 tahun sekolah, and then sekarang Alia apa? Iya. Dalam hal profesi. Jadi gini, kalau masalah pendidikan formal ya, mungkin bokap gue tuh kan juga nih kalau backgroundnya ya, kenapa kayaknya dulu juga orang suka bertanya-tanya gitu. Karena gue ngambil master hukum gue tuh waktu gue lagi top-topnya jadi presenter kuis lah gitu. Iya. Jadi bukan kayak orang yang nggak ada kerjaan terus lo sekolah gitu Iya. ya. Terus sampai orang bertanya-tanya lo ngapain sih gitu. Ngambil kuliah lagi orang udah settle lah gitu karir lo di dunia entertainment. Oh ya nggak bisa gitu, karena kembali lagi ke background keluarga gue, bokap gue tuh kan dulu orang Betawi asli yang mungkin zamannya dia tuh belum berorientasi sama pendidikan formal lah gitu ya, Fer. Jadi bokap gue tuh ya dulu kakek gue tuh pedagang gitu, terus yang gak usah sekolah lah gitu, jualan aja gitu kira-kira. Nah tapi bokap gue tuh entah kenapa dia semangat untuk sekolahnya tuh luar biasa gitu, sampai sekolahnya tuh pun juga di sekolah-sekolah favorit gitu si anak Betawi asli ini ya. Di SMP 1, terus dia masuk Budut, terus dia masuk ITB gitu. Jadi somehow buat dia pendidikan formal itu penting, dan anak-anaknya dia tuh yang banyak perempuannya ini juga selalu di-encourage untuk sekolah setinggi-tingginya gitu. Plus nyokap gue yang merasa dia harus berhenti sekolah, itu juga selalu meng-encourage bahwa jangan kayak mama. Ya walaupun itu pilihan ya, which is juga pilihan yang sangat luar biasa, tapi mungkin somehow ada part of her yang ya pengennya sebenarnya tetap menyelesaikan kuliah lah gitu. Iya. Jadi ini dilanjutkan oleh Ayah. Jadi pokoknya harus sekolah tinggi-tingginya gitu. Plus contoh dari kakak-kakak gue yang terus abis sekolah ini ngambil ini. Ya udah. Jadi even Tenita ngambil doktor ya? iya, dia baru selesai dokter. Ya udah. Alhamdulillah. Jadi setelah gue selesai ngambil S1, terus tahun 2003 itu gue ngambil magister hukum di UI. Ya udah. Itu baginya gimana? Bagi antara syuting sama sekolah susah nggak? Itu sih luar biasa sih, Fer. Maksud gue Begadang, tidur cuma begitu berapa gue jam? flashback juga. Gila lo tuh banyak maunya banget ya. Sementara waktu itu udah ada Ajani sih jujur. Iya. Udah ada Ajani, sampai Ajani tuh sering gue ajak kuliah karena dia nggak mau ditinggal. Jadi dia sering masuk kelas, gue minta izin sama dosennya gitu. Dan dulu ya emang resikonya adalah gue harus mau juggling yang bener-bener gitu. Jadi dalam arti kadang-kadang gue syuting nih di Cinere gitu siang. Nanti sore gue harus kuliah, gue ke Salemba. Nanti habis dari Salemba terus gue balik lagi misalkan ke tempat syuting gitu ya. Iya, jadi emang dari dulu udah juggling aja ya Iya. antara semuanya because you want it all gitu. Pernah nggak sih capek banget sampai sakit sampai tumbang masuk rumah sakit? Oh sering lah, Fer. Oh, sering ya? Sering lah. Tipes-tipes gitu, Tipes, tetap harus kuis pagi-pagi itu ya sering. Jaga staminanya gimana? Sering kejadian. Apa ya dulu ya jaga staminanya ya? Kan kalau lari baru-baru kan justru ya. Sebenarnya sih gue lari dari tahun 2002 sih. Oke, 2002. Udah dari tahun 2002. Nah cuma
dulu itu adalah pokoknya sekitar awal tahun 2000-an tuh bokap gue tuh udah pensiun ya. Bokap gue udah pensiun, nah terus dia jadi lebih banyak waktu lah di rumah gitu. Nah itu setiap pagi tuh dia selalu, gue ingat banget, dia selalu bikinin gue, jadi dia meres sendiri jeruk lemon, dipakein kalau enggak gula asem atau enggak dia bikinin campur pakai teh hijau gitu deh. Pokoknya everyday dia bikin sendiri, untuk terus semua. dia kasih ke gue untuk gue minum. Karena kan dulu gue waktu masih sendiri lagi, gue balik ke rumah bokap nyokap kan Fer gitu. Jadi dia bikin, nah itu terasa banget tuh. Dengan si ramuannya dia itu tuh gue kayak lebih jarang sakit. Oke, gitu. jadi tuh setiap hari. Setiap Mungkin hari, everyday. ramuannya bisa di-share. Jadi tadi teh, Ya pokoknya pakai ramuan lemon gitu ya. lemon dia peres sendiri, terus pakai teh hijau atau enggak kayaknya gula asam apa kunyit gitu ya dia tuh dulu ya. Mungkin kalau sekarang kayak empon-empon gitu ya. Iya, tapi kan? bokap gue tuh yang nggak pernah seumur-umur hidupnya tuh dia bukan tipe orang yang melayani, bikin sendiri ke gitu. dapur dan sebagainya. Tapi sejak dia pensiun tuh dia melakukan itu sendiri gitu dan terharu dong. Terharu dan somehow juga gue ngerasa gue lebih fit, lebih jarang sakit. Bagus gitu. bagus. Berarti abis itu itu mungkin juga ramuan itu didoain sama papa sambil ngeramu sambil bilang anak aku ayah sehat dong gitu ya. Itu yang bikin manjur tuh doa orang tua. Sehat benar. Ya udah itu sampai tahun 2007 ya gue ngambil magister hukum, baru terus gue kuliah lagi tahun 2008 waktu itu ngambil magister kenotariatan. Oh ya Allah, jadi 2 nih. Iya. Oh my goodness, hukum terus kenotariatan. Kenapa not enough? Not enough ya. Jadi ada apa gitu? Kalau magister hukum itu gue lebih kayak gue harus melanjutkan ke jenjang berikutnya aja gitu. Apapun profesi gue pada saat itu ya di dunia entertainment. Karena gue seneng aja belajar hukum, gue suka gitu. Nah terus waktu udah mau ngambil magister kenotariatan itu ceritanya adalah karena gue udah nggak dibolehin lagi lah gitu ya untuk ini kan karena gue udah kawin yang kedua nih, gue udah kawin yang kedua, terus sama laki gue nggak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia entertainment lah gitu. Jadi syuting sinetron kan stripping segala macam tuh ngabisin waktu banget gitu, fokuslah ke keluarga. Which is gue juga merasa adalah bahwa this is my second chance, I have to do my best gitulah for the family. Ya udah jadi. Nah kalau ini beneran nih, karena gue udah nggak banyak bekerja di dunia entertainment, jadilah gue sekolah lagi. Iya, gitu. Tapi waktu diminta untuk udahlah stop gitu ya, atau dikurangin, how did you feel waktu itu? Merasa ini kan my dream dari kecil loh, gue berandai-andai pengen jadi bintang film. Kok disuruh berhenti? Enggak sih, waktu itu kayaknya gue merasa udah cukup sih Fer. Oke, jadi udah puas ya? Udah puas, karena gue udah di puncak yang tertinggi gue di dunia entertainment. Walaupun sebenarnya mungkin masih bisa dilanjutkan ya. Gue masih bisa melanjutkan karir itu gitu. Cuma dengan adanya permintaan itu, ya alhamdulillah gue merasa adalah gue udah jadi kepala jadi kaki lah di dunia entertainment ini. Gue udah dapat banyak hal. Ya this is my time for the family gitu, yang benar-benar lebih fokus gitu. Jadi memang secara timing juga it's the right time pada saat permintaan itu datang. Mungkin kalau permintaan itu datang misalnya 7-8 tahun sebelumnya, you will negotiate kali. Negotiate and maksa. Negotiate and maksa. Iya. Nah kalau ini ya udah merasa cukup. Nah akhirnya ya udah, jadi gue mau jadi apa nih? Nah karena kan kalau mau jadi notaris lo harus sekolah lagi. Nggak bisa pakai si magister hukum itu, that's why gue ngambil magister kenotariatan karena projectionnya memang mau jadi notaris gitu. Nah waktu itu kenapa pengen jadi notaris? Karena gue udah... Kenapa nggak jadi misalnya ya kerja di pengadilan, jaksa, penuntut umum karena yang lagi seru gitu? Gue udah berumur ya Fer, waktu itu kan gue udah 30 tahun. Oh itu dianggapnya udah berumur ya 30 tahun? Dalam arti lo nggak bisa compete with all the fresh graduates lah. Kalau lo mau jadi lawyer misalnya gitu. Dan gue juga nggak tertarik sih jadi jaksa or hakim gitu ya. Ya udah, jadi untuk jadi notaris ini waktu itu soalnya juga ada minimal umur sih baru bisa dilantik jadi notaris dan PPAT, which is around that time gitu. Oke, jadi emang juga waktunya pas. Ya, gitu. Jadi kalau dalam meniti karir memang semuanya juga harus attainable gitu ya. Jadi emang harus udah
tahu diri, mana yang harus kira-kira sesuai dengan expertise dan Betul. sesuai dengan umurnya, requirement-nya dan sebagainya. Oke, sehingga sekarang udah punya kantor notaris ya? Punya, udah mau 10 tahun, Fer. Oke, terus tapi main film juga tetap kan? Jadi tapi film layar lebar ya, Iya, bukan yang kalau sinetron modelnya sih udah sinetron. pasti nggak boleh. Jadi sebenarnya sih laki gue nih dengan berjalannya waktu, anak-anak juga udah lebih besar, itu dia lebih permisif lah dalam hal ini. Dalam arti dia tahu kadang-kadang istrinya kangen gitu, pengen syuting lagi, pengen ya karena walau bagaimanapun this is my that was my passion gitu loh, Fer. Maksudnya sebagai bintang film itu ya di dunia entertainment tuh passion gue banget gitu. And I'm Belajar very good actingnya at dari it. mana ya? Ya otodidak aja. Otodidak? Iya. Jadi nggak ikutan teater atau Enggak. pengasahan bakat? Enggak sama sekali. Ya udah, itu otodidak Jadi berarti aja. emang udah bakat. Semuanya di dunia entertainment tuh gue otodidak, nggak ada pelatihan khusus gitu. Speaking, public speaking gitu. Ya itu waktu jadi Putri Indonesia aja karena harus banyak ngomong di depan publik, lo kayak ya dicemburin aja lo harus ngomong gitu. Tutornya waktu itu siapa? Mentornya? Dulu tuh awal-awal tuh gue sama Mas Tanto. Tanto Wiyahya tuh dulu. Oh, dia Mas yang, Tanto. Iya. Dia yang handle masalah public speaking lah untuk Putri-Putri Indonesia waktu itu. I see. Jadi dia mentor gue. Ya udah, jadi semua ya berjalan begitu aja gitu. Iya. Nah, sekarang kira-kira dari segi skills ya, menurut Aya gimana? Apakah masih mempertahankan skills dalam dunia entertainment ini? Dan juga semua ya, penampilan, kesehatan, skincare. Maksudnya gimana kalau dunia entertainment? Ya maksudnya gini, kan udah mulai Menjaga sebagai beranjak. public figure gitu maksudnya? Iya. Maksudnya supaya tetap eksis lah. Paling nggak minimum requirement-nya tetap di maintain kan. Kan ada nih misalnya nih orang tadinya artis bagus banget gitu ya, misalnya seperti kayak Alia. Di Hollywood aja gitu kita ngeliat ya, begitu dia udah turun nggak pernah main film lagi dan sebagainya, itu bener-bener nggak dijaga semuanya gitu loh. Kelihatan jauh lebih tua, terus udah gitu hidupnya juga sangat beda banget pada saat dia menjadi seorang public figure gitu. Kalau gue sih mungkin intentionnya bukan karena keharusan sebagai seorang public figure lo harus A, B, C, D, F, G gitu ya, Fer. Cuma ya as a person aja sih gitu. Oke, Lo as a harus person suka juga untuk self-care gitu lo ya. harus self-care, terus meningkatkan kemampuan gitu ya. Karena kan gue juga masih suka jadi moderator, gue masih jadi MC tuh masih juga gitu. Nah, masih jadi, menikmati ya peran itu ya. Iya, nah jadi masih terasah lah dengan sendirinya dan masih harus juga update segala macam informasi gitu ya. Mungkin juga ada new way of public speaking dan sebagainya, itu gue masih terus update gitu. Iya. Ada nggak sih pemikiran atau khayalan bahwa someday I'll be back, Cie? Kalau kita lihat misalnya Michelle Yeoh ya, yang baru dapat Oscar ya kan, dia bilang kan jangan pernah ada orang menganggap bahwa kamu tuh udah lepas itu dari very powerful that's sih. a very powerful world kan. Iya. Kata-katanya itu kan sangat powerful dari Michelle Yeoh. Itu menginspirasi Ayah nggak? Kayaknya iya deh, karena gini Fer, gue juga jujur ya, kadang-kadang juga merasa kayaknya I'm too old for doing that deh gitu, atau I'm too old for punya that dream deh gitu. Selalu ada seperti itu dengan bertambahnya umur gitu ya, selalu kayak selalu merasa ketuaan. Sampai akhirnya gue merasa ya udahlah segini aja gitu, cukup lah gitu ya, yang penting masih bisa mengaktualisasikan diri dan sebagainya, nggak pernah punya hal yang muluk-muluk lagi untuk dicapai lah gitu. Jadi kemarin tuh gue baca kata-kata itu tuh jadi kayak wah. Ya kan, langsung dong. Langsung aduh terbuka dong. Pengen apa ya gitu, bener juga ya. I'm not that old lah gitu. Iya. Masih muda banget, masih kepala 4. Iya. Ya kan? Itu harus selalu di-remind loh kita juga sebagai perempuan ya, karena peran kita kan banyak banget ya, Fer. Peran kita tuh banyak banget, nggak ada habisnya. Kadang-kadang tuh hal-hal untuk diri kita sendiri tuh kita ya udah secukupnya aja gitu. Nah, talking about diri sendiri ya, pengorbanan terbesar apa yang Alia lakukan, korbankan gitu di sepanjang your life? Ya mungkin meninggalkan dunia entertainment sih. Oh itu ya? Walaupun belum 100% ditinggalkan ya? Walaupun belum 100% ditinggalkan, tapi pada saat itu tuh gue masih di puncak karir, Fer. Iya. Walaupun gue merasa
tadi yang gue bilang ya, udah cukup lah gitu. Udah ngerasain semua, udah pernah dapat penghargaan, acknowledgement, apalah segala macem. Udah ngetopnya. Tapi sebenarnya mungkin masih bisa di manage gitu. Sebenarnya masih bisa di manage. Gue masih bisa melakukan banyak hal lah gitu dengan apa ya, posisi gue pada saat itulah gitu. Jadi itu adalah pengorbanan terbesar walaupun Iya. pada saat itu ya you also try to compromise. Nah, Iya, tapi walaupun menerima, tapi Menerima. kalau sekarang gue ngeliat gitu, ih gila ya dulu gue tuh, hits banget loh. iya itu gue tuh bener-bener sacrifice gitu. Oke. Gitu. Nah, kira-kira apa nih? Ada dream lagi nggak? As of now nih, we talk. Dream ya. Dream. Mungkin dreamnya bukan buat Alia, tapi mungkin your dream for your family or for your daughters gitu. Kayaknya kalau buat aku tuh udah, ya kembali lagi ya, gak tau deh. Kayaknya gue udah merasa udah cukup lah gitu. Udah cukup. Gue cuma mau do very good in my work now gitu ya, sebagai notaris gitu. Terus sesekali bisa main film udah membuat gue bahagia. Bisa nge-MC, bisa jadi moderator tuh udah cukup kayak menyalurkan passion gue gitu di bidang tersebut. Kayaknya sekarang gue memang lebih fokus assist my daughter sih untuk meraih apa yang dia inginkan lah. Semua gitu nih tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya. Yang satu gitu. kan udah, yang pertama ya, kan kayaknya udah juga on track ya. Lumayan, dia udah lumayan on track, udah tau lah apa maunya. Yang kedua juga udah jadi gadis sampul juga loh, yang kedua ngikutin ibunya. Udah jadi gadis sampul dengan juga banyak dreamsnya. Ya, yang ketiga ini Fafa lagi mulai mencari-cari juga lah. Jadi memang ya udah fokus gue tuh ya ke anak-anak sih sekarang gitu. Iya. Nah ini kan kita kaitannya balik lagi ke topik International Women's Day. Hashtagnya itu kan atau temanya adalah embrace equity ya. Dan Alia itu kan lahir dengan surrounding keluarga yang bukan male dominated tapi justru female dominated ya. Alpha females. Alpha females gitu. Nah, sampai ke semua anak-anak cucu-cucu apa alpha females kelihatan alpha deh. females. Nah, iya. What is your definition about alpha female? Karena gini, banyak tough women tapi not in a good way. Misalnya dia powerful tapi dia mean to others. Dia powerful tapi silet banget gitu misalnya perkataannya, atau dia sangat powerful dan dia akan do anything kalau perlu turn other women's down gitu supaya dia bisa going up. Pernah nggak dalam situasi seperti itu di mana Ayah merasakan bahwa ini kompetisinya nggak sehat nih, kenapa sih harus begini gitu? Kayaknya apa ya, gue tuh kayaknya di bring up juga sama nyokap gitu ya. Ya karena itu tadi di keluarga gue mostly perempuan. Jadi bokap Jangan-jangan yang kelima ini yang merasa tertindas. sepertinya kayak suka left behind gitu. Udah yang kelima paling bontot gitu ya. Cowok sendiri. Tapi kita semua role modelnya dia sih gitu. Dan kita tuh sangat menyayangi si adik kita. Pasti. Bontot ini, sangat memanjakan gitu ya. Ya makanya karena kita semuanya perempuan, jadi gue nggak pernah terlalu merasa ada apa ya kayak perbedaan gitu. Atau di-treat secara tidak respectful gitu. Iya, atau di-treat secara berbeda. Jadi kita semua kayak dikasih obligation yang sama aja gitu loh sama kedua orang tua, terus juga in term of kemandirian gitu ya. Itu juga kita lagi masih umur belasan tahun tuh udah yang istilahnya diajarin untuk dilepas kemana-mana sendiri gitu, melakukan banyak hal Untuk sendiri gitu, untuk independen. supaya kuat. Dan nyokap gue tuh juga selalu yang dari kita muda lah selalu membisikkan bahwa kamu harus jadi perempuan yang mandiri gitu. Financially independent terutama gitu ya. Itu tuh yang terngiang-ngiang gitu loh di kita semua gitu. Jadi itu juga yang terbawa. Pokoknya harus jadi wanita yang mandiri. Tapi juga apa ya?
nggak yang sama orang lain gitu loh untuk meraih apa yang kita inginkan. You just have to believe in yourself gitu. Dan pada saat kalau memang terbentur pada hal-hal yang sekiranya nggak memungkinkan untuk tidak bisa meraih pada saat itu, ya nggak apa-apa. Selalu ada kesempatan yang lain. Pokoknya lakukan dengan cara yang benar, yang on track. Karena bokap gue tuh orangnya tuh prosedural banget, Fair gitu. Dan itu juga kayaknya yang di kita tuh tertanam juga gitu, segala sesuatu tuh SOP-nya itu ya harus jelas gitu, harus sesuai SOP lah gitu loh istilahnya. Jadi gitu. memang ya udah fokus aja kepada bakat yang kita punya, talent yang kita punya, kita ikutin semua prosesnya dengan benar. Betul. Gitu. Gue tuh lebih suka memulai sesuatu tuh dari nol, gue lebih suka tuh begitu. Jadi gue juga lebih confidence gitu. Iya. Nah, pernah nggak dalam berkompetisi itu misalnya kemudian merasa kompetisinya nggak sehat? Pernah merasa demikian kah? Atau misalnya enggak, semuanya baik-baik saja? Enggak sih, semua baik-baik aja. Karena kayak gue selalu memilih jalan yang benar gitu loh. Iya. Kalau misalnya ada yang nggak benar ya dihindari. Dan dihindari. Jadi somehow gitu kayaknya suka terhindar aja gitu dari keadaan yang demikian gitu. Iya. Nah, ada lagi nggak mimpi lain yang mungkin 3-5 tahun ke depan mau dicapai? Aduh, mimpi lain apa ya? Kayaknya sih udah enough. Kayaknya sih gue mau menjalankan apa yang udah gue dapetin saat ini dengan semaksimal mungkin sih gitu. Yeah. Kalau mungkin boleh gue melakukan sesuatu yang berbeda. Gue tuh selalu merasa I'm not good in doing business gitu. Gue tuh selalu gue tuh nggak bakat. Gue udah kayak melabeli diri gue, lo tuh nggak bakat bisnis, nggak bisa. Padahal sebenarnya mungkin bisa gitu loh, Fer. Iya kan, you sell things kan sekarang. Nah, makanya itu yang lagi mulai pelan-pelan gue coba gitu. Dan so far gimana? So far gue bisa melakukan sih gitu, walaupun masih butuh banyak experience mungkin ya dan keberanian. Betul. Gitu. Kadang-kadang gue kurang keberanian untuk mengambil resikonya sih itu. Iya. Nah itu yang masih mungkin pengen gue coba lakukan, masih yang kayak ayo dong tahun ini deh yuk bikin ini, tahun ini deh yuk bikin ini, tahun ini deh yuk bikin ini gitu, tapi masih belum yang sepenuhnya bisa terrealisasi gitu apa yang ada di dalam pikiran gue gitu. Mentor bisnisnya ada? Ya laki gue ya. Berarti dia mendukung ya for you to start a new business. Dia mendukung, tapi dia tuh udah mainnya tuh di level sini, sementara mungkin gue masih di sini gitu. Jadi gue yang jadi udah insecure duluan gitu. Yeah. Nah mungkin yang berikutnya kakak gue, Tedina itu yang nomor 3. Yeah. Nah dia yang suka gue tempel-tempelin kalau gue mau melakukan sesuatu, dong teh gitu. Iya. Karena Tedina adalah gitu. yang lebih duluan juga udah mulai bisnis ya. Iya, dan dia kan yang paling dekat umurnya sama gue kan gitu. Jadi kayak segala sesuatu kalau mau bikin apapun tuh, dong teh, ini dong yuk kita bikin ini yuk teh gitu-gitu. Ininya tuh boleh di-share nggak ke kita? Apa sih bisnisnya tuh pengennya bidang apa? Jadi gini loh, banyak orang yang kayak ya sekarang kan semua orang kayaknya berusaha bikin brand sendiri misalnya gitu ya. Nah keberanian itu yang gue nggak punya gitu. Padahal kadang-kadang gini. Padahal ya, brand Alia Rohali sangat menjual loh. Nah, makanya ya lo kan udah punya nama gitu, lo udah punya brand gitu. Kenapa sih lo nggak bikin kayak sesuatu apa gitu? Apa bikin hijab atau bikin apa? Bikin apa? Aduh, gue nggak pede ya gitu. Tapi kalau gue ngeliat orang-orang, ih gila ya. Hebat banget ya nih orang bisa dari yang bener-bener nol gitu sampai terus menghasilkan sesuatu, itu buat gue tuh amazing gitu, luar biasa. Tapi gue masih memupuk keberanian sih untuk itu gitu. Iya, memang it takes time for different people sih. Gue juga untuk VMCS ini it takes like almost 10 years loh. Nah. Untuk benar-benar dari pertama kali nol pengen, terus sampai akhirnya setiap ada kesempatan, tapi akhirnya gue balik lagi ke corporate untuk kerja lagi sama perusahaan. Terus begitu ada kesempatan lagi untuk lepas dari perusahaan untuk bikin sendiri, gue masuk lagi ke perusahaan gitu ya, karena belum berani. Sampai eventually ya udah akhirnya bikin VMCS ini. Padahal kan dia sebenarnya lo udah punya like segudang pengalaman dan ilmu gitu loh, Fer gitu. Tapi ternyata ya itu, to convince ourselves that's a different journey ya. It's a very personal journey sampai akhirnya
semesta ini mendukung dan kitanya akhirnya terconvince 100% bahwa ya you go now. Keluar dari zona nyaman itu sih yang susah itu. Iya benar. Itu juga dulu yang waktu gue mau jadi notaris tuh gue yang meyakinkan diri gue-nya tuh walaupun udah punya ilmunya, udah punya degree-nya gitu, tapi untuk kayak melangkah ke situ tuh yang afirmasi terus gitu loh gue. Bisa, ayo lompat. Betul, karena untuk menjadi entrepreneur, what I learn juga itu harus ada affirmation every day, every morning gitu. Bahkan dari ini nggak bicara mengenai women entrepreneur ya, tapi all entrepreneur. Gue punya mentor bisnis yang emang udah up there lah ya. Dia aja tiap pagi tuh affirmation. Gitu, every morning dia before sunrise dia affirmation. Padahal udah bisnisnya udah kemana-mana, udah punya public listed company juga gitu. So affirmation is very important sih. Iya, betul. Gitu. Nah yang kedua kaitannya dengan apa namanya support system ya, gitu. Support system tuh penting banget. Yes. Karena di tengah-tengah tuh along the way godaannya banyak banget. I've been doing this for 2 years, godaannya untuk balik lagi ke corporate banyak banget. Mau nggak balik lagi, mau nggak apa segala macam gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dengan VMCS. And you're happy I'm with. so happy. Itu perasaannya, that feeling itu yang emang dicari selama ya 10 tahun ini, ternyata seperti ini loh rasanya gitu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih, it's here gitu. Iya, jadi journey itu di tahun keberapapun tuh bisa berbeda-beda gitu ya, bisa berubah-berubah gitu ya, Fer ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang nih dengan Alia gitu ya, Alia Rohali, kita lihat journey-nya dia dari muda, punya mimpi. Jadi tipsnya nih ya, if I may say as a conclusion ya, yang pertama itu adalah berani bermimpi dan berhayal. Yes, ya berani kan? bermimpi dan berhayal. Dan menghayal itu semakin kita sering menghayalkan hal itu semakin akhirnya kejadian. Kayaknya somehow mungkin alam bawah sadar lo gitu tuh akan mengarahkan gitu ke arah itu gitu. Dan pokoknya kalau lo mau sesuatu, ini juga yang selalu gue ajarin sama anak-anak gue gitu ya. Maksudnya mereka punya privilege dengan punya orang tua yang mungkin ada nama lah gitu. Misalkan di dunia entertainment karena Jani juga nyanyi gitu ya. Tapi gue nggak pernah yang apa ya istilahnya, membuat jalan itu gampang buat dia gitu. I never. Jadi dulu mama usaha sendiri, Jan. Even Nin apa siapa tuh nggak pernah ada yang nganterin mama. Aku usaha sendiri semua. So if you want something, you have to just do everything that you could to get it. Iya. Jadi jangan bawa-bawa nama orang tua. Mungkin that's Yeah. a plus point, and eventually people will know lah gitu ya. Iya. Jan itu anaknya Alia Rohali, tapi bukan dia yang kemudian mengglorifikasi itu kan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu kayaknya penting deh, itu satu apa sih nilai pendidikan yang penting terhadap anak ya. Iya, jadi pokoknya semuanya. Jani, Diara, Fafa, ingat kalau mau sesuatu punya mimpi, wujudkan sendiri. Gimana caranya, dengan cara yang baik, you get it gitu. Ya udah, jadi kayak Diara juga dia pengen jadi gadis sampul, dia usaha sendiri itu. Gue juga nggak involve gitu loh istilahnya. Nice. Lalu apa tips yang berikutnya untuk orang tua nih, untuk perempuan muda, ibu-ibu muda? Apa ya, ibu muda sekarang tuh udah lebih pinter-pinter deh kayaknya. Gue kadang-kadang justru banyak belajar loh dari mereka gitu loh. Iya, kan Alia juga harus apa namanya bernetworking dengan ibunya, teman-temannya Fafa gitu kan, yang mungkin relatively masih jauh lebih muda dari kita gitu kan. Iya. Terus gimana tuh misalnya pada saat ngobrol dengan mereka, ada kesenjangan nggak sih pada saat ngobrol? Atau semuanya udah oke? Sebenarnya sih nggak ada kesenjangan ya, cuma gue mungkin kayak yang lebih dituakan gitu, kayak yang sepertinya lebih banyak pengalaman gitu. Tapi justru gue banyak belajar dari ibu-ibu muda ini gitu, karena mereka tuh kayak lebih apa ya istilahnya ya, lebih jujur ya. Dulu tuh gue bisa melakukan segala sesuatu nih, khususnya mungkin pas zaman Jani ya. Itu kan gue I was only 24 years old gitu ya. Terus gue punya karir yang bagus, terus gue sekolah lagi, terus gue punya anak. Kayaknya semuanya tuh mau dikerjain gitu loh pada waktu itu. Nah, support systemnya tuh ya mungkin ya itu juga ada dampaknya juga ya ke Ajani pastinya lah gitu. Sebagai wanita bekerja, kadang-kadang dia sakit gue harus kerja, kadang-kadang gue nggak nganter dia ke sekolah, dan ternyata itu membekas di dia gitu. Jadi semua tuh pasti ada dampaknya juga lah gitu.
Nah tapi gue melihat ke ibu-ibu baru ini tuh mereka kayak yang bisa, ya maksudnya they know how to be creative gitu ya, untuk bisa punya penghasilan sendiri, untuk bisa punya usaha sendiri, masih masak sendiri buat anak-anaknya gitu ya, dengan segala macam menu yang Masya Allah luar biasa gitu, terus masih bisa bersosialisasi. Wah gila Jadi sih gitu. canggih ya, mereka juga jadinya menginspirasi lo. Iya, karena dulu tuh gue bener-bener ya neni tuh berperan besar juga gitu. Zaman-zaman kita kan masih banyak neni-nenian ya gitu. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya mereka megang anak sendiri tuh keren banget sih kalau menurut gue. Iya, kalau misalnya mereka punya komitmen untuk megang anak sendiri, semuanya sendiri gitu ya. Jadi apa sih, super mom gitu ya. Super mom banget gitu. Jadi justru gue yang banyak belajar dari mereka gitu. Nah, gimana kalau orang-orang yang nggak punya privilege itu, atau dia punya pengalaman yang nggak bagus dalam hidupnya mereka gitu ya. Misalnya yang pertama ada KDRT, atau yang kedua dilecehkan gitu ya, remaja. Do you think that there is a way untuk mereka tuh bisa bangkit lagi and back to normal? Ya pastinya sih nggak gampang gitu ya Fer ya. Jadi memang kayaknya kita perlu bikin kayak support system yang baik lah gitu loh buat mereka yang nggak punya privilege seperti kita gitu. Gue kadang-kadang juga kalau berbicara mengenai hal ini tuh sulit gitu ya, karena kan kita nggak pernah mengalami sendiri gitu apa yang mereka go through gitu dengan segala macam violence ataupun juga hal-hal lainnya gitu. Ya jadi kita sesama perempuan gitu ya harus juga bisa memberikan support lah untuk mereka gitu loh, untuk bangkit. Kira-kira kalau misalnya kita mau merealisasikan support itu seperti apa sih bentuknya? Apakah pendampingan, mentoring, atau be a friend, atau be there for them, listen to them? Pernah nggak diminta untuk melakukan itu? Ya jadi mungkin gini, scale-nya tuh mungkin berbeda-beda gitu ya. Kalau mau berbicara untuk memberikan pendampingan yang secara leluas, tentu aja kita tools-nya itu harus yang bisa reach ke secara lebih luas gitu. Tapi kalau gue pribadi mungkin punya pengalaman dengan teman yang mengalami hal tersebut, ternyata memang yang mereka butuhkan itu apa ya support gitu loh, pendampingan gitu. Paling nggak dijudge ya. Afirmasi gitu ya, bahwa dan yang kayak gini kan bisa happen to everybody ya, kan happen to us gitu. Jadi yang dibutuhkan juga adalah bahwa kita bisa mengurangi lah gitu untuk itu no judging lah gitu loh. Dengan hal-hal seperti itu, at least itu yang bisa kita lakukan gitu, selalu berusaha untuk menempatkan diri kita in other people's shoes gitu. Iya, jadi memang sekarang ini euforianya, apalagi sekarang International Women's Day, lalu nanti ada Kartini, kita kan selalu pengennya women support women gitu kan. Tapi terkadang tuh kita juga itu kayak sebagai suatu jargon atau semangat yang nggak semua orang itu mau mengimplementasikan. Aduh, kalau ngeliat komen-komen itu. Kalau ngeliat komen-komen misalkan di media sosial gitu yang julid duluan, ya women ngejulitin women gitu loh. Iya, dan sayang banget ya. How do you feel waktu melihat yang kayak gitu sih, Ya ngebacanya sih sebel ya pastinya gitu. Jadi gue juga belajar sih gitu loh dari sekarang media sosial yang seperti sekarang ini gitu, dimana kita bisa begitu mudahnya gitu ya untuk memberikan pendapat, untuk menghina orang lain, membuli orang lain secara verbal gitu. Kalau dulu kan medianya kan nggak gampang ya Fer. Kita kalau mau komentarin artis aja paling bisanya di surat pembaca gitu, which is itu juga belum tentu ditayangin. Belum ditayangin, kolomnya sedikit gitu. Cuma kalau sekarang kan udah demikian mudahnya dan ternyata itu bisa berdampak besar ya kepada orang lain gitu. Nah dari situ tuh gue belajar untuk, dan ini juga yang gue ajarin sama anak-anak gitu, bahwa ya berkata yang baik atau diam aja lah gitu. Karena kita nggak tahu hal seperti itu bisa terjadi sama diri kita gitu. We'll never know gitu. Apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Berusaha untuk
tidak mudah memberikan judging kepada orang lain. Itu yang selalu gue tanamkan juga gitu pada diri gue dan juga kepada anak-anak gitu. At least that's the least we can do lah gitu. Betul. Ya. Oke, thank you banget loh. Ini udah banyak banget yang kita obrolin dan hopefully memberikan ada satu insight atau manfaat buat semua yang udah dengerin podcastnya Vera Maki. Oke, thank you. Bye, thank you Thanks everyone. Thank you.